Hai, jumpa kembali dengan kami AB Patikal. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengulas soal prakarya semester ganjil kelas 9. Oke guys, bagi yang baru menemukan channel AB Patikal, jangan lupa like, komen, subscribe, dan pula nyalakan notifikasinya. Oke guys, jangan berlama-lama, kita langsung saja menayangkan daripada soal-soal prakarya kelas 9 semester ganjil tahun 2022. Soal pilihan ganda terdiri dari 40 soal dan esainya 5 soal. Oke guys, soal yang pertama. Sifat kayu yang dimanfaatkan untuk membuat perabot dapur adalah titik-titik C, tahan panas. Nomor 2, rancangan produk kerajinan yang berkaitan dengan nilai jual dan keberadaan termasuk ke dalam faktor B, ekonomi. Nomor 3, kayu sering dimanfaatkan untuk membuat mebel seperti meja dan yang digunakan untuk memperindah mebel dari kayu adalah titik-titik C, cat dan pernis. Nomor 4, sesuatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduan asli dari alam untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam adalah B, bahan buatan. Nomor 5. Berikut karakteristik bahan bambu kecuali. Jawabannya B, memiliki beban ringan seperti lame dan albasiah. Nomor 6. Nilai suatu jenis rotan untuk keperluan produk sangat ditentukan oleh, jawabannya adalah D, kekuatannya menahan bahan yang bekerja pada saat produk tersebut digunakan. Oke guys, kita ulang kembali. Kita lanjutkan. Nomor 6. Nilai suatu jenis rotan untuk keperluan produk sangat ditentukan oleh D, kekuatannya menahan beban yang bekerja pada saat produk tersebut digunakan. Nomor 7. Berikut karakteristik bahan kaca kecuali. A, dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Nomor 8. Tahap ketiga adalah proses pembuatan anyaman rotan adalah C, pengecatan. Nomor 9. Daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan kerajinan dan ukiran adalah C, Cirebon. Nomor 10. Jawabannya adalah A, Jepara. Nomor 10. Pembuatan kerajinan berbahan dasar logam terkadang dilapisi krom bertujuan untuk B, menghindari korosi. Nomor 11. Banyaknya muatan listrik mengalir dalam satuan waktu disebut dengan B, kuat arus listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial pada rangkaian listrik adalah A, voltmeter. Nomor 13, contoh sumber listrik searah adalah A, aki. 14, alat yang berfungsi untuk mengetahui adanya arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik disebut D, tespen. Nomor 15, manfaat utama voltmeter adalah B, mengetahui adanya tegangan listrik pada alat elektronik yang kita pakai. Nomor 16, jenis listrik yang menggunakan media baterai dan dihubungkan dengan tangkai rangkaian elektrode tertentu sehingga membuat benda tersebut dapat bergerak adalah C, listrik dinamis. Nomor
17. Fungsi komponen instalasi listrik berupa saklar adalah D. Menyambung atau memutus aliran listrik pada suatu penghantar. Nomor 18. Komponen elektronika yang hanya dapat menghantarkan arus dalam satu arah adalah A. Dioda. Nomor 19. Instalasi listrik di rumah-rumah disusun secara paralel. Tujuannya, jawaban yang tepat adalah D, agar dapat memanfaatkan listrik walaupun ada saklar yang dimatikan. Nomor 20. Pada pemasangan instalasi listrik, obeng digunakan untuk D. Mengencangkan skrup. Nomor 21. Perikanan yang dibudidayakan untuk tujuan sumber pangan sehari-hari disebut dengan perikanan D. Konsumsi. Nomor 22. Perhatikan jenis-jenis ikan berikut. 1 ikan gabus, 2 ikan teri, 3 ikan patin, 4 ikan kerapu, 5 ikan bawal, dan 6 ikan tongkol. Jenis ikan konsumsi air tawar ditunjukkan oleh angka A, 1, 3, dan 5. Nomor 23. Kandungan gizi pada ikan yang bermanfaat untuk perkembangan otak pada janin adalah A. Omega 3. Nomor 24. Berikut karakteristik ikan emas kecuali A merupakan ikan air payau yang dagingnya putih dan gurih. Nomor 25. Pembesaran ikan gurami menggunakan C. Benih. Nomor 26. Udang windu memiliki badan yang berruas berjumlah 13 dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kerangka luar yang disebut dengan C. Exoskeleton. Nomor 27. Pengolahan dasar kolam dilakukan dengan mencangkul dasar kolam yang kedalamannya adalah base 2-10 cm. Nomor 28. Berikut kriteria induk betina ikan patin kecuali D. Induk berumur 2 tahun. Nomor 29. Di antara jenis-jenis ikan berikut yang kandungan asam lemak omega 3 paling tinggi adalah C. Salmon. Nomor 30. Nomor 30. Jenis kolam yang bagian kolamnya tersebut dan terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah disebut dengan jawabannya adalah C. Semi intensif. Nomor 31. Berikut ini yang termasuk karakteristik ikan tongkol kecuali jawabannya D termasuk ikan air tawar. Nomor 32. Nilai gizi yang tidak terkandung dalam daging sapi yaitu A. Lemak, C. Vitamin. Nomor 33. Nilai gizi yang tidak terkandung dalam daging sapi yaitu C. Vitamin. Nomor 33. Penjemuran dendeng dilakukan di D. Terik matahari. Nomor 34. Daging sapi yang dibuat dendeng harus B. Dibumbui. Nomor 35. Daging digunakan dalam daging digantung di atas tungku merupakan salah satu contoh pengawetan secara C. Tradisional. Nomor 36. Untuk industri besar, proses pendinginan biasanya dilakukan secara otomatis dalam aerator. Nomor 37. Kombinasi proses pengawetan dengan pemanasan atau pasteurisasi dengan metode lainnya atau pengawetan sekunder
untuk memberikan tingkat keamanan produk yang diinginkan disebut C. Hot filling. Nomor 38. Berikut bahan dasar tambahan pembuat komet bib kecuali D. Saus sambal. Nomor 39. Berikut tujuan pembuatan daging korbet bib kecuali D. Jawabannya makanan dapat dikonsumsi dan tidak menyebabkan keracunan. Nomor terakhir untuk pilihan ganda 40. Makanan yang umumnya terbuat dari daging yang telah dicincang kemudian dihaluskan dan diberi ke bumbu-bumbu lalu dimasukkan ke dalam pembungkus nasi yang terbentuk bukan kepanjang disebut B. Sosis. Oke, kita lanjutkan dengan soal esai. Yang pertama, sebutkan produk yang dimiliki muatan nilai simbolik. Produk dengan nilai simbolik antara lain kaligrafi, kain ulos, serta kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata. Nomor 2. Sebut dan jelaskan macam-macam saklar berdasarkan jenis. Jawabannya adalah saklar majemuk dan saklar tunggal. Saklar majemuk yakni jenis saklar yang memiliki satu buah kanal input terhubung ke sumber arus listrik, namun memiliki banyak output yang terhubung dengan beberapa beton yang digunakan. Nomor 2. Bagian B, saklar tunggal yang jenis saklar yang hanya punya satu buah kanal input yang terhubung dengan beban listrik yang digunakan. Nomor 3. Jelaskan karakteristik dari ikan gurami. Ciri fisik ikan gurami adalah bentuknya yang pipih melebar, sisi yang besar dan rapat, serta warna coklat muda. Ikan gurami memiliki daging sangat padat, duri berukuran besar, dan hanya terdapat di tengah badannya, sehingga mudah untuk melihatnya. Nomor 4 esai. Mengapa pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi? Karena pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran karena dengan menjamin pakan baik pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Nomor 5 yang terakhir untuk esai kelas 9 mata pelajaran prakarya adalah jelaskan jenis-jenis ikan perairan laut yang sering dikonsumsi. 1. Ikan kembung, 2. Ikan tenggiri, dan 3 adalah ikan tuna. Ikan kembung termasuk ikan kecil yang dimiliki nilai ekonomis cukup baik. Nomor 2. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipit bersisi kecil dan tipis, warna tubuh sebagai belang biru gelap. Nomor 3. Ikan tuna adalah ikan perenang. Ukuran tubuhnya berkisar antara 100 sampai 255 cm. Oke, anak-anakku semuanya, setelah menyaksikan tayangan video ini, kalian bisa menjawab soal-soal yang akan diujikan pada hari Kamis besok pagi. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Good job. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.